Oke, jadi sebelum kita memulai sesi kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa cukupkan. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sesi kali ini kita bakalan bakalan sharing tentang persiapan awal teman-teman untuk UTBK di 2022 nanti seperti itu. Nah, jadi aku harapkan teman-teman semua bisa interaktif ya di sesi Zoom kali ini karena alangkah lebih baiknya ketika komunikasi yang kita lakukan itu dua arah, tidak satu arah. Kalau komunikasi satu arah, ya mendingnya nggak usah kita meeting kayak gini gitu. Lebih baik kalian mendengarkan video saja seperti itu. Kenapa kakak bilang begini? Karena kakak juga butuh butuh suara dari kalian. Kakak butuh apa sih yang kalian alami, apa yang akan kalian hadapi. Kakak juga butuh itu karena biar kedepannya kakak bisa memberikan saran, memberikan advice, memberikan masukan untuk kedepannya supaya kalian juga bisa lulus di universitas atau PTN atau PTK yang kalian idamkan seperti itu. Ya, bisa ya dipahami ya. Kalau misalnya teman-teman ini kan pada off cam nih. Kalau misalnya off cam ya kalau dari kakak it's okay, tapi kalau dari jenis gimana juga agak belum tahu. Cuman kalau udah off cam terus kurang interaktif lewat chat atau lewat mikrofon juga nggak bisa, jadi sama aja kayak kakak bicara sama batu gitu. Jadi kakak tegaskan ya sekali lagi ya kalau misalnya komunikasi ini dua arah gitu. Oke, sebentar.
Alip. Cek, halo. Ini suaranya aman nggak? Sorry ya, ini aneh-aneh kadang nih laptopnya. Halo, aman ya? Besar ya suaranya ya, gede ya. Nah, oke, siap. Oke, teman-teman, ya udah kita lanjutin ya. Jadi ke siang ini tuh kita bakal bahas pertama tujuan kalian sebenarnya ngapain sih kalian gap year atau ngapain sih kalian ikut UTBK lagi. Yang kedua kita akan sharing lagi tentang apa yang akan kalian hadapi ke depannya. Terus yang ketiga bagaimana kalian akan menyusun serta mempersiapkan belajar kalian untuk UTBK di tahun depan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu ke teman-teman, bisa dijawab lewat kolom chat ya, teman-teman, atau bisa juga dijawab secara langsung. Apa sih sebenarnya teman-teman tujuannya itu apa gitu untuk UTBK lagi? Apakah nggak bisa ke kampus swasta aja atau nyoba kampus yang mungkin sekarang udah diterima, ya kan lanjutin di situ aja gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis alasannya di kolom chat. Dipersilakan teman-teman ya. Ayo kakak tunggu ya. Ya, lupa sebelumnya kakak lupa ya. Jadi kenalin kakak Fikri dari dulu alumni Zeni Center juga, sekarang mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Keuangan Negara STAN. Sip. Sorry, thank you udah diingetin teman-teman. Jadi ini nggak ada nih, nggak ada yang punya tujuan nih untuk ke depannya. Karena belum keterima jurusan yang saya mau kak. Oke. Yang lain gimana yang lain? Kalau saya kak alasan saya mengapa gap year karena saya ingin mengejar prodi dan PTN yang saya inginkan. Siap. Ada lagi tiga deh minimal deh. Belum keterima juga, jadi pengen nyoba lagi. Nah, oke ya. Jadi alasannya mostly ya pertama adalah belum keterima, yang kedua memang tidak berada di jurusan atau prodi yang diinginkan. Nah, sekarang menyambung hal itu nih gap year karena ingin fokus maksimal belajar lagi dari awal biar bisa lulus diinginkan. Nah, benar kan? Nah, sekarang kalian berbicara tentang jurusan yang diinginkan. Nah, berarti kakak pengen tanya juga ke teman-teman sekalian nih. Nah, ya kan, coba teman-teman tuliskan lagi prodi atau PTN yang teman-teman inginkan di tahun depan, biar kita bisa aminkan bersama-sama ya teman-teman ya. Nih, ada juga yang bilang merasa belum maksimal, ingin mencoba lebih baik di tahun ini dan menetapkan pilihan. Bagus. Oke, kedokteran. Kedokteran mana nih? Kedokteran UI kah atau UGM, FKG Unpad. Set, anak kedokteran semua ya di sini ya.
Ini beneran anak kedokteran semua nih. Nah, di mana aja boleh Kak, asal nggak di tempat asal. Pengen merantau. Kamu kayaknya ada ini ya di tempat asalmu, ibaratnya mungkin udah lama bertahun-tahun. Jadi pengen bisa lebih free lah merantau ya. Kakak kayak gitu juga. Jadi kalau di rumah tuh lebih enak liburan gitu. Kalau untuk belajar mungkin tidak bisa dibilang apalah, kurang kurang kondusif karena ya vibe-nya vibe liburan, dimasakin sama ibu, makan pagi-pagi udah makan, terus jalan-jalan ya kan. Jadi kurang fokus lah untuk kuliah. Kakak pun juga kalau kuliah tuh di Bintaro, walaupun ada online juga ada juga yang beberapa kegiatan yang perlu ke kampus, tapi kakak tetap di Bintaro gitu ya teman-teman. Nah, oke, thank you ya buat jawaban-jawabannya. Jadi mostly di Fakultas Kedokteran ini ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini lulus ya di PTN yang teman-teman inginkan. Ada FK UNR, UGM, Unhas, ya kan, ada Undip. Ya, memang kemarin track recordnya tahun lalu Zenius juga alhamdulillah banyak meluluskan ini ya teman-teman ke kedokteran ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini pun teman-teman bisa mencapai kedokteran di tahun depan. Nah, tapi ada beberapa syarat dan beberapa hal yang harus teman-teman semua pahami dan itu tidak mudah pastinya. Yaitu adalah sistem belajar, ya, sistem belajar di Zenius seperti itu. Nah, seharusnya beberapa teman-teman ada yang udah tahu ya tentang belajar di Zenius itu gimana. Tapi siang ini akan kakak jelaskan juga gimana sih sebenarnya belajar yang baik itu gimana gitu. Dan ini kakak jelaskan berdasarkan yang kakak pahami dulu dan sudah kakak terapkan juga, dan alhamdulillah sistem ini juga udah diterapkan dari tahun ke tahun teman-teman. Oke ya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya tujuan tujuan dari kalian gap year itu adalah yang benar itu sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk mencapai kampus yang kalian inginkan. Nah, oke, kalau misalnya itu adalah tujuan utama kalian, ya itu it's okay, cuman sekedar sharing. Ya, kalau misalnya tujuan itu hanya satu kampus yang kalian inginkan atau satu prodi yang kalian inginkan, itu nanti akan membuat kalian dalam istilah kata apa ya, cuman terpaku pada satu pilihan. Nah, tapi yang paling penting dari persiapan ini adalah kalian mempersiapkan UTBK itu secara keseluruhan supaya apa? Supaya kalian siap untuk menghadapi seleksi apapun itu di tahun depan. Baik itu mandiri, UTBK maupun nanti kedinasan. Nah, jadi kalau misalnya digambar apa ya? Kalau misalnya kita gambarkan secara diagram Venn, yang paling besar itu adalah lingkarannya UTBK. Nah, di dalam lingkaran UTBK itu nanti ada ujian-ujian mandiri, terus ada utul, ada simak, ya kan? Terus ada ujian perguruan tinggi kedinasan, paling ditambah dikit sama pelajaran TWK gitu. Nah, jadi intinya apa? Kalian siap. Kalian siap ketika dihadapin di tes apapun, kalian siap. Yang terpenting itu adalah kalian bukan naruh satu jaring untuk menangkap ikan, gampangnya gitu. Kenapa gitu? Ketika satu jaring untuk menangkap ikan dan ternyata jaring itu tidak ada ikan yang tertangkap, otomatis kalian tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ikan sedikit pun gitu kan. Tapi kalau kalian sudah mempersiapkan 10 jaring, ya kan, kalian udah siap nih 10 jaring, kalian belajar tekun sampai tahun depan kalian siapin 10 jaring, terus kalian pasanglah jaring itu di 10 titik yang berbeda untuk menangkap ikan gitu, karena kalian butuh makan gitu kan. Nah, kalian pasang 10 jaring itu di titik berbeda. Nah, ternyata ada 9 jaring yang tidak ada ikannya atau kalian tidak dapat ikannya. Nah, tapi ada satu jaring nih yang dapat ikannya. Nah, satu jaring inilah yang akan menjadi rezeki kalian atau yang akan menjadi uh, apa ya? Ibaratnya mission komplitnya di situ gitu. Nah, sama kayak di PTN gitu juga. Kalian nggak bisa terpaku ke misalnya aku pengen FK nih. Ya, jangan satu FK aja yang ditaruh gitu. Kalau bisa
idealismenya nanti pada saat pemilihan tahun depan itu bisa disesuaikan dengan realita yang ada. Realita yang ada apa? Peminat, ya kan? Terus persaingannya gimana, nilai kalian gimana. Nah, itu yang akan kalian sesuaikan. Nah, ketika kalian sudah pasang nih jaring, ketika ada 9 jaring yang nggak masuk tapi ada 1 jaring yang masuk, itu alhamdulillah bisa bagus itu ya, daripada kalian ternyata pasang 1 jaring, ya ternyata seharusnya kalian bisa dapat ikan yang jaring ke-10 tadi, tapi karena kalian tidak pasang jaring ke-10 dan kalian tidak mempersiapkan itu, jadinya kalian nggak akan dapat lah itu ikannya. Ya gimana teman-teman, paham kan analoginya ini? Jadi belajar untuk kedepannya ini bukan hanya buat satu kampus yang kalian inginkan atau satu perguruan tinggi yang kalian inginkan, tapi buat semuanya. Bahkan ini bisa dibilang long life learning lah. Kalian bisa dari belajar di Zenius ini, nanti 1 tahun ke depan kalian gap, itu bisa banyak mengajarkan hal ke depannya gitu. Oke, gimana teman-teman? Paham ya? Nah, good. Thank you very much atas responsnya. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, terus untuk mencapai tujuan itu gimana, Kak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Oke, untuk lulus UTBK berat nggak? Oh, berat, Kak. Yang pertama. Yang kedua, untuk lulus di Universitas Indonesia, kita ambil contoh, atau Universitas Diponegoro, itu berat nggak? Berat, Kak. Oke. Nah, untuk lulus di FK-nya sendiri berat nggak? Berat. Jadi kalau bisa dibilang beratnya adalah berat pangkat 3 gitu. Ya kan? Kenapa dibilang berat? Ya iya, tengok aja. Kita lihat aja persentase kelulusan UTBK itu rata-rata di bawah 20% tiap tahunnya. Ya dari banyak banget pendaftar ya, ratusan ribu bahkan hampir bisa saja jutaan, itu yang keterima cuma 20%. Nah, itu yang lulus UTBK ya, bukan lulus Undip gitu gampangnya. Nah, yang lulus Undip berapa? Makin kecil lagi persentasenya. Terus yang lulus FKG Undip itu berapa? Ya makin kecil lagi, makanya Kakak bisa bilang itu berat pangkat 3. Nah, kalau misalnya kalian itu tahu tujuan kalian itu adalah berat pangkat 3, atau beban yang kalian akan hadapi itu adalah berat pangkat 3, atau kita ambil analogi ikan tadi ya, ikannya itu adalah ikan yang gede banget ya, paus gede misalnya ya. Nah, itu beratnya pangkat 3, tapi kalau kalian persiapannya atau belajar nggak berat pangkat 3, kira-kira ikannya ketangkep nggak? Nggak bisa. Walaupun ikannya besar tadi, wah, kalian udah masuk nih ikannya ke dalam jaring kalian, tapi jaring kalian itu nggak kuat untuk menampung ikan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ikannya lari, jaringnya rusak gitu kan. Nah, itulah cerminan teman-teman atau calon-calon mahasiswa yang gagal gitu. Karena apa? Dia punya tujuan besar. Oke. Dia sudah mempersiapkan. Iya, dia pun sudah mempersiapkan. Tapi dia kurang mempersiapkan atau kurang maksimal. Akhirnya apa? Mentalnya hancur, ya kan? Dia tidak keterima, terus PTN-nya pun nggak dapat, ya dia kehabisan banyak sumber daya gitu, karena dia sudah buat jaring yang dia rasa dia itu cukup tapi nggak cukup gitu. Nah, itulah yang terjadi bertahun-tahun teman-teman, bahkan itu juga terjadi di kakak sendiri gitu ya kan. Nah, oleh karena itu, karena kalian masih punya waktu dari September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya kurang lebih 8 sampai 9 bulan ke depan. Nah, ini harus dimaksimalkan energi dan sumber daya yang kalian punya gitu. Karena ketika tidak bisa memaksimalkan itu, yang terjadi ya tadi Kakak udah gambarkan kayak gitu. Nah, karena kita di sini berbicara tentang sumber daya atau resource, ya gimana caranya, Kak? Nah, sumber daya itu akan efektif dan efisien ketika dia punya arah gampangnya, atau punya sistem yang bisa diterapkan di sumber daya tersebut. Contoh kalau misalnya emas yang bentar
Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita lanjutin ya. Jadi ya tadi ketika contoh nih contoh ada banyak emas di dalam pegunungan aduh lupa kakak yang di Papua itu apa namanya ya? Freeport ya, oh iya Freeport. Jadi kan di Freeport di Papua itu kan banyak emas tuh di dalam gunungnya. Itu kan adalah sumber daya resource. Tapi ketika tidak diterapkan sistem atau tidak diterapkan sistem pertambangan di sana, emas yang ada tadi ya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu salah satu contoh contohnya teman-teman ya. Ya seperti kalian juga, ya kan? Bentar. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian punya semangat yang bagus nih, kalian punya semangat yang bagus ya kan, terus kalian sudah mempersiapkan device, contohnya kalian udah kalian udah beli laptop atau kalian udah beli ini itu. Nah, tapi ketika tidak dimanfaatkan dengan baik itu akan susah ya, akan susah, akan tidak maksimal dan tidak tercapai tujuannya. Nah, oke, berarti udah paham ya semua ya terkait apa yang akan kita lakukan ke depannya, substansinya gimana, terus esensinya gimana. Nah, sekarang kita masuk nih Kak, sistemnya jadinya gimana dong supaya energi atau sumber daya yang kita punya ini bisa efektif dan efisien. Nah, kan itu pertanyaan besarnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kayak gitu ya kan. Nah, terkait apa namanya? Terkait sumber daya tersebut kita akan menerapkan sistem yang namanya deliberate practice. Nah, belajarnya kayak gitu. Ada yang tahu nggak deliberate practice gimana? Ayo, ada nggak yang tahu? Halo, ada yang tahu? Dan soal yang banyak Kak. Ayo, yang lain ada yang tahu nggak nih? Benar nggak nih yang dibilang Afifah ini? Yang lain gimana? Ada yang tahu? Dan soal yang rutin, yakin apa ini deliberate practice nih? Satu jawaban lagi deh Kakak butuh deh. Mana tahu benar jawaban yang ketiga. Nah, bener ya. Jadi, bener nih, William nih, bener nih. Jadi belajar dan latihan secara terus menerus tapi harus benar. Ya, ya mungkin dari yang teman-teman bilang itu ada benernya. Jadi tapi itu belum bisa menjawab apa itu deliberate practice. Nah, oke, coba kakak jelasin ya. Nah, jadi gampangnya deliberate practice itu adalah bagaimana kalian bisa bisa belajar itu tidak apa ya, bukan hanya ini loh, bukan hanya latihan terus menerus bisa tiba-tiba enggak, bukan kayak gitu. Jadi gampangnya adalah kita itu belajar butuh mengekspertkan atau kita butuh ahli di part-part yang akan kita capai nih. Contohnya gimana Kak? Contohnya kalian pengen jago misalnya basket. Ya kan kalian pengen jago basket. Nah, kalau kalian pengen jago basket, kalian itu nggak bisa langsung main basket atau tanding gitu. Ya nggak bisa. Tapi kalian harus latihan dulu. Latihan apa? Dribble. Dribblenya dijagoin dulu. Ya kan dribblenya jago, plak 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 gitu kan. Terus fisiknya juga dilatih. Fisiknya mulai dari lari, mulai dari latihan
lari, latihan dari makanan diatur polanya, terus setelah fisiknya bagus, dribblenya bagus, baru kalian nanti latihan shooting gitu kan. Latihan shooting pun nggak bisa langsung yang 3 point shoot gitu ya kan. Jadi nggak bisa langsung 3 point shoot. Kalian bisa latihan deket dulu syutingnya gimana ya kan, berkali-kali. Bahkan dulu bisa dibilang si LeBron James ya, kalau kakak pernah lihat itu dia berkali-kali syuting 3 point itu di satu titik gitu, sampai berapa ratusan bola yang masuk dari titik itu aja, baru dia pindah ke titik lainnya kayak gitu. Nah itu kalau contoh di olahraga. Kalau di bulu tangkis gimana kak? Ya bulu tangkis ada juga latihannya, latihan misalnya latihan tanpa bola dulu ya kan, latihan tanpa bola dulu gimana, back endnya gimana tanpa bola gitu ya kan, terus latihan smashnya smash aja, terus smash smash smash. Nah terus kalau di musik ada nggak kak? Ada juga contohnya. Kalau di musik itu kita misalnya belajar main gitar misalnya, itu kita nggak bisa langsung main lagu, enggak, kita misalnya kita lakukan dulu yang namanya fingering ya kan, supaya tangannya terlatih, tangannya lebih lihai dalam menggunakan chord gitu. Nah jadi itulah contoh deliberate practice, dan itu dilakukan bukan sekali dua kali, dan itu dilakukan ratusan bahkan ribuan hingga jutaan kali, sehingga orang itu expert di bidang tersebut, seperti itu ya. Nah itu adalah deliberate practice teman-teman. Kalau di belajar gimana kak? Ya di belajar ada juga. Tapi kalau di belajar itu teman-teman harus paham nih. Apa sih yang harus dipelajari terlebih dahulu? Apakah pelajaran ini membutuhkan pelajaran lain? Materi ini membutuhkan materi lain? Contoh misalnya. Kalau teman-teman pengen jago di integral, teman-teman nggak bisa nih langsung belajar integral. Nggak bisa. Tapi teman-teman harus jago dulu di materi turunan, karena integral itu adalah anti turunan teman-teman ya. Nah kalau teman-teman pengen jago turunan, apakah langsung jago? Enggak, teman-teman harus jago dulu di fungsi, harus belajar fungsi sebelum belajar sebelum belajar turunan, belajar limit, sebelum limit baru fungsi. Untuk jago di fungsi teman-teman harus jago di aljabar kayak gitu ya kan. Supaya aljabarnya jago gimana, logika teman-teman terkait matematika harus kuat, berarti belajar dulu tentang logika. Nah, itulah gambaran deliberate practice teman-teman. Dan untuk mempelajari logika saja, itu tidak 1 hari 2 hari. Itu lama dan membutuhkan latihan soal yang banyak, membutuhkan praktis yang banyak. Ya benar, practice make perfect. Tapi kalau praktisnya salah, itu juga nggak bisa teman-teman ya. Akan sayang sumber dayanya. Kayak gitu. BTW bentar ya, ini mau sambil ngecas kakak. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ya seperti itu teman-teman untuk deliberate practice. Nah, terus untuk misalnya nih, kalian pun mau belajar IPA nih misalnya ya, UTBK-nya bagian saintek. Nah itu kalian nggak bisa langsung belajar biologi misalnya, atau langsung belajar fisika. Bukan kayak gitu caranya teman-teman. Karena apa, secara hierarkinya ilmu di saintek itu ada tingkatannya gitu. Nah ini kakak coba gambarkan ya. Jadi kan tadi udah paham nih, kalau misalnya pengen jago aljabar itu berarti jago logika. Nah sebenarnya benar. Matematika itu adalah ilmu yang abstrak. Kenapa abstrak kak? Sekarang kakak tanya, titik itu apa? Ya titik kak gitu kan. Lah terus itu gimana titik? Kalau kita perbesar, kita zoom, titiknya jadi apa? Bisa jadi lingkaran kan? Nah iya kak. Terus itu titik apa lingkaran? Gak tahu kak, ya gampangnya gitu. Itu adalah ilmu yang abstrak yang ada di kepala kita. Nah
karena itu adalah ilmu yang abstrak yang ada di kepala kita, kita butuh dong yang namanya penjelasan-penjelasan yang secara logis gitu, apa yang dipikirkan oleh filsuf-filsuf yang ada di zaman dahulu, kayak gitu, ya kan? Ini bentar ya, noise-nya agak tinggi. Ya udah. Ini bagus, Mas. Suaranya masih oke nggak nih? Masih jelas nggak, teman-teman? Masih ya? Oke, thank you. Jelas ya? Nah, jadi ya kayak gitu, teman-teman. Untuk kalian itu ketika saintek nih, coba ya, saintek itu kakak coba gambarkan. Kalian ketika mau jago di ilmu saintek, kalian harus belajar yang namanya logika, ya, logika, reasoning, thinking and basic thinking and reasoning skill. Bagaimana kalian bisa memproses sebuah premis-premis yang ada di apa ya, premis-premis yang ada di kehidupan ini. Jika basah maka, jika hujan maka basah, dan lain-lain. Nah, setelah kalian paham tentang bagaimana mengambil kesimpulan dari sebuah premis dari logika-logika, barulah kalian masuk ke belajar matematika. Nah, sembari kalian belajar matematika tadi, kalian juga harus mempersiapkan ilmu atau skill kalian di dunia verbal, kayak gitu. Kenapa? Ketika kalian nanti akan belajar fisika, kalian belajar kimia, kalian belajar biologi, itu banyak istilah-istilah serta bahasa-bahasa yang kadang kalian belum paham dan belum tahu apa itu. Makanya harus ditingkatkan skill verbal. Nah, ya kan? Jadi masih ya, ingat ya urutannya tadi. Basic thinking and reasoning skill, logika ya. Setelah itu belajar matematika. Sembari belajar matematika, kalian tadi belajarlah verbal. Kalian sambil latihan soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa perlu nih Kak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena materi-materi yang ada dan pelajaran-pelajaran yang ada itu mostly disampaikan atau di present itu dalam bentuk narasi, ya kan? Narasinya itu ada bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oh, misalnya nih belajar tentang eh, apa ya? Belajar tentang atom karbon misalnya. Dijelaskan atom karbon ini bla 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 terdiri dari ini. Nah, sekarang dari paragraf yang dijelaskan tadi, apa yang bisa kalian tarik kesimpulannya? Oh, bisa dilihat nih di paragraf pertama bahwasanya ini adalah kata kuncinya gitu. Ya kan, di bahasa Indonesia dipelajari kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris ditanya, ini apa sih sebenarnya topiknya, kayak gitu. Oh, berbicara tentang atom karbon. Makanya ketika kalian akan mencapai ke tahap belajar yang lebih advance tadi, kalian perlu basic-basic yang kuat. Nah, ini coba kakak gambarin ya. Kita cari-cari bentar. Nah, jadi tadi kan kakak udah bilang nih, jadi di paling bawah ini kita belajar yang namanya basic, yaitu logika, ya kan? Di sini kita belajar logika. Nah, logika dan basic thinking. Jadi ini kalian belajar logika dulu, teman-teman ya. Basic thinking and reasoning. Nah, nanti sembari di belajar logika dan belajar apa namanya reasoning ini, kalian pun nanti belajar tentang bagaimana pengetahuan kuantitatif. Nah, itu kan kalian harusnya udah, kalau yang udah pernah ikut UTBK tahu kan itu materi tentang apa. Pengetahuan kuantitatif itu sederhananya adalah bagaimana kalian bisa memproses operasi-operasi matematika yang basic banget, yang dasar banget sebelum kalian masuk ke materi matematikanya banget, ya kan? Contohnya tadi kayak fungsi. Fungsi itu kan misalnya ada fx 2x kuadrat tambah x kurang 5. Nah, itu kan pelajaran matematikanya tuh. Tapi kan kalian perlu tahu bahwasanya operasi ini tuh harusnya kalau tambah sama kurang itu apa yang didulukan, pekali sama bagi apa yang didulukan. Nah, itulah yang akan kalian pelajari di basic tadi gitu, teman-teman. Nah, ya. Jadi kakak coba gambarin lagi. Di sini ada basic thinking and reasoning skill. Baru nanti kalian belajar yang namanya, di sini ada quantitative skill ya, atau pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif. Nah, ya kan? Pengetahuan kuantitatif.
kayak gitu ya. Jadi basic thinking reasoning sama pengertian kuantitatif. Nah, habis itu baru kalian bisa masuk ke matematika. Ya kan, kalian bisa masuk ke pelajaran matematika. Nah, setelah kalian belajar matematika, baru kalian bisa belajar fisika. Kak, kenapa habis matematika fisika? Kenapa nggak langsung kimia atau biologi gitu? Nah, gampangnya gini. Di ilmu fisika, kimia, dan biologi itu mostly kan ada hitungannya semua tuh dan menggunakan operasi-operasi yang ada di matematika. Contoh itu di fisika. Fisika itu kalian ketika belajar tentang hukum Newton atau kalau misalnya belajar tentang kecepatan, ya kan? Nah, nanti kalian belajar tentang turunan-turunan. Turunan dari posisi apa? Kecepatan. Turunan dari kecepatan apa? Percepatan gitu kan. Nah, jadi di situ pun udah dibahas tentang turunan kayak gitu teman-teman. Turunan berarti ada turunan berarti ada integral gitu. Integral dari percepatan apa? Kecepatan Kak. Integral dari kecepatan apa? Posisi Kak. Gitu. Nah, itu di fisika contoh kecilnya aja itu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pahami bahwasanya di ilmu fisika itu sendiri apa yang dilambangkan oleh simbol-simbol itu hanyalah bagaimana supaya kita gampang untuk memahami dengan alur logis matematika. Tapi simbol-simbol yang ada, contohnya F, terus A, terus ada lagi sigma dan lain-lain, itu sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di muka bumi gitu. Bagaimana hukum fisika berlaku. Nah, ya itulah sebenarnya substansi dari belajar fisika, bukan berbicara rumus-rumus doang. Oke, memang terkait fisika itu rumus, ya kan? Nah, tapi untuk memahami rumus tersebut, kalian harus punya dua skill, yaitu skill matematika sama skill bagaimana kalian memahami bagaimana hukum fisika itu bekerja. Nah, itu untuk pelajaran fisika. Masuk lagi ke pelajaran kimia. Kak, kok habis fisika kimia? Nah, ini kakak jelasin ya. Jadi kita ambil satu contoh simpel yaitu tentang pelajaran atom. Nah, atom itu kan ada daya tarik ya, gaya tarik menarik antar atom. Di situ udah kita jelas bahwasanya di situ ada gaya. Nah, gaya itu dipelajari di mana? Di fisika, Bro. Gitu. Ya, itu contoh di kimia, contoh kecil dan banyak banget contohnya yang lain. Nah, setelah belajar kimia baru kalian masuk biologi. Kenapa biologi? Karena gampangnya gini, di biologi itu lebih jadi fisika nih, fisika itu kan satuannya masih gede-gede nih, kilogram, satuannya masih masih Newton ya kan. Nah, ketika masuk ke kimia itu satuannya udah mikro, mikro, mikro. Jadi fisika itu gede gitu kan, satuannya gede, kimia itu makin kecil lagi. Nah, di biologi makin kecil lagi gitu, makin detail yang dibahas. Contoh eh, apa namanya karbohidrat tuh apa aja sih atomnya, atom karbonnya gimana susunannya gitu. Nah, itu contoh di bagaimana harus paham dulu kimia baru paham biologi gitu. Nah, itulah tingkatan-tingkatannya teman-teman ya. Kalau teman-teman paham sejauh ini apa yang kakak bicarakan paham kan nih kira-kira? Enggak? Atau bingung dari yang kakak bicarain ini? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan enggak? Masa anak kedokteran malu-malu nih? Aduh, piye, piye, piye. Kalau bingung tanyakan saja. Gimana? Ada pertanyaan enggak?
Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Nah, jadi eh, itu adalah konsepnya. Bagaimana kalian melakukan deliberate practice teman-teman. Jadi kalian harus jago dulu matematika. Di matematika tadi pun dijabarin lagi kalian harus jago apa dulu kayak gitu. Nah, nanti akan ada daftarnya. Kita bicarakan daftarnya sekalian ya. Paket belajar gimana, planning belajar gimana. Nah, jadi itulah konsepnya. Terus masuk lagi ke bagian bagaimana kalian bisa konsisten dalam menjalani sistem tersebut. Ya kan, bisa nggak kalian konsisten di sistem tersebut? Apa yang kalian lakukan di sistem tersebut? Apakah benar-benar berjalan dengan lancar atau yang kalian lakukan itu malah sebaliknya gitu, salah salah arah gitu. Nah, jadi itulah yang akan di apa ya dikendalikan atau kalau di dalam ilmu apa ya manajemen risiko ada itu adalah namanya manajemen pengendalian gitu gampangnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada sebuah risiko di situ ada pengendalian. Nah, risikonya apa ketika kalian belajar? Pertama, risikonya adalah lupa. Kalian lupa apa yang kalian pelajari. Ya kan? Kalian lupa udah banyak kalian pelajari, kalian lupa. Yang kedua, kalian malas dalam belajar. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat melekat pada tubuh setiap manusia ya adalah malas gitu. Malas itu bagus nggak Kak? Malas itu bisa bagus bisa enggak gitu. Kenapa bisa bagus? Kalau misalnya orang malas jalan berarti kan dia butuh mobil gitu. Kalau dia butuh mobil, kalau orang dulu nggak mikir kita harus buat mobil kan sekarang nggak ada mobil. Itu gampangnya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau malas itu nggak bagus gimana? Oke, dia udah tahu dia malas jalan, dia butuh mobil, tapi dia malas untuk melaksanakan atau malas dia mikirin nih gimana cara gue buat mobil. Nah, itu satu contoh yang gampang ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana sih cara mengatasi malas? Terus gimana cara mengatasi lupa? Nah, di sini di Zenius kan nanti udah dibilang nih bahwasanya akan diadakan tryout tiap minggu, ya kan? Akan diadakan tryout tiap minggu kalau nggak salah kakak ya. Nah, tryout tiap minggu itu teman-teman harus mengikuti tryout tersebut di setiap minggunya. Kenapa teman-teman harus ikut? Pertama, tryout itu gunanya adalah untuk mengetahui posisi teman-teman sekarang itu di mana. Apakah gua udah pantas untuk mendaftar ke kedokteran? Bukan lulus ya, daftar aja pantas nggak gitu. Itulah gunanya tryout. Terus selain itu gunanya adalah supaya teman-teman bisa tahu nih eh, posisi teman-teman di mana dan teman-teman bisa kelihatan salahnya itu di mana. Oh, kemarin gue banyak salah di pengetahuan kuantitatif. Berarti kalau banyak salah di PK, berarti yang harus banyak dipelajari di mana? Ya di PK gitu kan, pengetahuan kuantitatif. Nah, itulah gunanya tryout sekaligus dia melakukan pengendalian terhadap kita, gimana dia bisa mencerminkan kita posisinya di mana, kita harus ngapain lagi, dan itu gunanya untuk pengambilan keputusan. Dia juga bisa ngebantu kita untuk nge-review materi-materi yang udah kita pelajari ya. Jadi dulu kakak pun itu tryout bisa lebih dari 30 kali bahkan 40-an lebih gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena itu penting banget dilakukan setiap minggu. Itu untuk lupa. Terus yang kedua, kalau malas gimana? Nah, kalau malas kalian itu harus menciptakan sistem di diri kalian sendiri sehingga kalian bisa belajar terus menerus. Kalau kakak boleh sharing, dulu kakak per hari itu belajar 8 jam ya, 8 jam sampai 10 jam per hari. Karena apa? Kakak dulu goblok banget gitu. Kakak dulu ketika pertama kali masuk Zenus kakak cuma dapat 18% gitu nilai tryout ya. Dulu kan masih berapa persen tuh. Nah, kakak masih dapat 18%, ya kakak sadar kakak pengen masuk ke Fakultas Teknik Industri ya, ITB gitu kan. Nah, kalau mau masuk ITB nggak bisa nih nilai segini. Akhirnya kakak giat setiap hari kakak belajar 8 jam per hari selama setahun dan itu alhamdulillah tidak pernah tinggal ya teman-teman ya. Bahkan liburan pun kakak tetap belajar, tryout dan latihan soal kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham nih, teman-teman tuh mau kemana. Apalagi kalau boleh dibilang fakultas kedokteran itu bukan jurusan atau prodi yang gampang masuk enggak. Udah masuknya susah, kuliahnya susah, lulusnya susah ya kan. Nah, jadi nggak bisa nih mental-mental tempe masuk kedokteran nggak bisa. Jadi teman-teman di depan harus paham dulu, punya sistem dulu. Gua kalau hari ini nggak belajar, gua ketinggalan abis dari teman-teman gitu.
Itu contohnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa mengatasi malas. Nah, karena apa? Karena untuk ngedorong mobil ketika mobil itu berhenti itu lebih sulit daripada ketika mobil itu udah jalan. Belajar pun gitu juga. Untuk awal-awal sulit nih teman-teman, belajar 8 jam per hari, 10 jam per hari, sulit banget. Tapi ketika udah setiap hari, seminggu, 2 minggu, mobilnya udah jalan kan, ketika ngedorongnya udah nggak sesulit pas berhenti tadi. Nah, tapi jangan sampai ketika mobilnya udah jalan, teman-teman berhenti lagi 1 hari apa 2 hari, itu akan sulit untuk mendorongnya mobil jalan lagi. Belajarnya akan lebih sulit lagi untuk memulainya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau boleh cerita dulu setelah kakak konsisten, try out, belajar, deliberate practice, ya kan awalnya kakak di 18% nih nilai-nilai kakak ya kan, nilai try out secara keseluruhan 18% dan alhamdulillah at the end kakak keterima di teknik mesin USU, terus teknik elektro UGM sama di Politeknik Keuangan Negara jurusan akuntansi. Nah kakak ambil di jurusan akuntansi kayak gitu ya. Jadi itulah sharing-sharing dari kakak. Sekarang kakak pengen dengar nih dari teman-teman sekalian apa sih yang kalian bingungkan, apa yang pengen kalian ketahui, ya kan? Apa yang pengen kalian atasi? Silakan cerita aja ya. Kita masih punya waktu, oke? Silakan teman-teman. Bagaimana cara belajar yang efektif, Kak? Oke, thank you ya, Viva ya. Ini Afifa dari tadi aktif nih. Thank you banget Afifa. Semoga kamu bisa konsisten ya buat uh, aktif, buat interaktif, belajarnya juga bisa konsisten. Terus dari Novia juga bagaimana Kak cara membagi waktu belajar Kakak? Oke, thank you pertanyaan dari Novia. Siap. Oke Kakak jawab dulu ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tambahkan aja silakan. Ya. Bagaimana cara belajar yang efektif Kak? Nah, untuk belajar yang efektif itu kita bisa bilang tadi belajar paling efektif itu adalah belajar dengan metode deliberate practice. Cuman mungkin teman-teman masih belum kebayang sih apa ya yang harus dilakukan beberapa satu hari itu harus belajar apa aja gitu. Nah, tadi seperti yang kakak bilang ya, Afifah dan kawan-kawan, teman-teman itu harus expert dulu di part-partnya. Jadi jangan kalau dulu kakak bahkan 1 bulan itu hanya belajar TPA aja gitu, TPS kalau sekarang itu. Terus 2 bulan aja hanya belajar matematika, tidak dicampur dengan yang lain. Karena ketika dicampur tadi itu tidak sesuai dengan deliberate ya gampangnya teman-teman ya. Nah jadi yang efektif gimana? Ya 1 hari itu belajar cuma 1 pelajaran materi gitu. Kalau ada pokoknya itu adalah DP-nya. Jadi teman-teman yang teman-teman harus pahami adalah itu adalah DP-nya. DP-nya kayak gitu. Cuman kalau ada dari Zenius nanti tryout atau ada kelas ya teman-teman ikutin itu untuk melakukan review sementara gitu teman-teman ya, terus untuk melakukan latihan soal di depan. Tapi teman-teman harus punya jadwal deliberate praktisnya sendiri sehingga teman-teman bisa tahu nih target hari ini apa, seminggu ini apa, sebulan ini apa, dan 2 bulan ini apa gitu. Jadi kita yang efektif. Gampangnya gini. Kalau kakak dulu dari 8 jam itu, pagi-paginya itu kakak masuk lebih ke dominan pemahaman materi gitu. Pemahaman materi baru, ya kan? Baru dari siang sampai ke malam itu udah cukup untuk latihan soal terus sampai malam.
Nah, jadi kayak gitu ya, Afifa ya. Jadi kakak belajar paginya materi, siang sampai malamnya latihan soal. Nah, pas belajar materi itu pun kakak catat tuh gimana pola pikir atau mind mapnya. Jadi kakak membuat mind map. Nah, nanti teman-teman akan paham sih gimana cara belajar yang efektif. Cuman kakak kasih gambarannya seperti itu, Afifa. Ya, jadi pertama deliberate practice, yang kedua bagi waktu belajar dengan baik, yang ketiga buatlah mind map dari apa yang kita pelajari sehingga kita gampang untuk mereview kembali. Oke, gimana Afifa? Sudah terjawab atau belum? Oke, thank you. Nah, dari Novia ya, bagaimana cara kakak membagi waktu belajar kakak? Oke, nah gini teman-teman ya, kalau kakak dulu prinsipnya, karena kakak udah harus fokus UTBK di tahun depan, jadi yang kakak pahami itu gini. Yang pertama adalah kakak pahami bahwasanya tidak ada fokus kakak yang lain selain untuk UTBK di tahun depan ya, selain itu, selain belajar. Jadi ketika kakak udah tahu tujuan kakak, kakak tahu apa yang harus kakak lakukan dan apa yang prioritas di hidup kakak pada saat itu, yaitu apa? Belajar, belajar dan belajar gitu ya kan. Nah, tapi kakak waktu itu pahami bahwasanya tugas aku di sini cuma dua, yaitu tiga lah, belajar, ibadah sama istirahat. Ya, istirahat itu termasuklah makan, olahraga dan lain-lain gitu. Jadi kakak pahami bahwasanya udah tiga itu aja, nggak ada tuh nonton, nggak ada tuh di sana. Terus main-main game nggak ada di sana. Jadi yang ada di sana cuma belajar, ibadah sama istirahat. Nah, dari tiga konsep itu Novia, jadi kita bisa bilang nih. Jadi kalau misalnya lagi tidur ya nggak usah belajar, kalau lagi ibadah ya nggak usah belajar. Tapi kalau lagi belajar sebaliknya, jangan tidur, jangan ibadah. Gampangnya gitu. Walaupun sebenarnya belajar itu ibadah. Jadi pagi sampai zuhur itu belajar terus, ya kan? Nah, terus pas sholat zuhur ya istirahat, makan, habis sholat zuhur belajar lagi sampai sholat asar, sholat dulu, habis itu belajar lagi sampai maghrib, sholat dulu, makan, habis maghrib, belajar lagi sampai malam, baru malam tidur. Udah setiap hari kayak gitu selama setahun. Gitulah cara kakak membagi waktu belajar kakak gitu. Karena kakak bilang prioritas kakak pada saat itu hanyalah UTBK kayak gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan gimana Novia? Udah jelas belum? Gimana? Udah jelas belum dari Novia? Kalau kita ikut kegiatan seperti volunteer itu gimana? Boleh. Kalau menurut kakak boleh banget teman-teman ikut kegiatan volunteer. Cuman kakak sampaikan ya, bukan kakak berarti melarang. Cuman lebih baik setahun ini teman-teman fokus, fokus dulu, kakak minta tolong fokus untuk UTBK. Setelah itu, setelah kalian lulus di kampus kalian, kalian lulus di PTN kalian, silakan kalian mau ikut apa aja. Karena gini gampangnya, 1 tahun ke depan ini itu menentukan bagaimana 5 sampai 10 tahun kalian ke depan, ya kan? Dan 1 tahun ke depan ini tuh bukan waktu yang banyak dan tidak akan terulang 2 kali, gampangnya gitu. Nah, jadi saran kakak untuk fokus saja ke UTBK gitu. Itu ya pemahaman kakak waktu itu. Jadi kalau nanti teman-teman udah lulus di kampusnya masing-masing ya silakan. Nah, contoh kakak sekarang di kampus kakak ya mau misalnya part time job ya boleh, terus mau organisasi ya sabep, yang penting belajar tetap oke. Cuman setahun ini tuh adalah masa-masa kritikal yang teman-teman harus pahami bahwasanya tidak terulang 2 kali dan ini tidak banyak harus, dan ini efek ke depannya itu signifikan gitu. Gitu sih Novia, kalau dari kakak gimana? Udah oke belum? Sip, thank you sama-sama. Nah, yang lain gimana? Ada yang ditanyain nggak?
Yang lain gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Oke. Sebentarnya saya belum ada Kak. Siap. Thank you. Yang lain gimana? Ada nggak? Oke. Kalau nggak ada, kakak mau coba kasih tugas buat minggu depan teman-teman ya. Nanti juga kakak sampaikan ke admin. Bentar. Nah, jadi nanti ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Udah belum? Halo? Kelihatan nggak? Siap. Thank you. Oke. Kecilin. Nah, jadi nanti teman-teman bakal bikin tiga nih, tiga. Ada task oriented, ada raport, terus ada paket belajar ya. Ada raport, ada paket belajar. Ada task oriented, raport sama paket belajar. Nah, nanti ini akan teman-teman bikin ya, dibagi aja tugasnya nanti. Cuma nanti kakak coba sampaikan ke Mbak Rona ya atau ke Pak Muja boleh juga ya terkait apa yang harus teman-teman bikin nih untuk minggu depan. Oke. Nah, jadi gampangnya Kak jelasin ya. Raport ini buat nge-record nilai-nilai tryout kalian. Udah berapa kalian benar, berapa kalian salah. Kalau paket belajar ini untuk memberikan atau melakukan elaborasi materi apa aja sih yang akan harus kalian pelajari. Nah, dari paket belajar ini baru kalian tuangkan di task oriented yaitu jadwal kalian per sampai dengan UTBK di tahun depan. Ya. Nah, inilah dia tiga hal yang harus kalian kerjakan nanti. Bentar, Kak Syed. Oke. Nah, jadi mungkin dari Kak itu aja. Apa yang ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Silakan. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kakak cukupkan ya sampai di sini. Karena bahasan kita udah habis juga. Nah, nanti minggu depan itu bakal banyak sih yang harus kita bahas tentang tiga hal tadi teman-teman ya. Dan mempersiapkannya gimana. Oke, mungkin dari kakak itu aja. Kita tutup dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di bawah. Amin, berdoa dicukupkan. Terima kasih semuanya. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.